Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustria Ernis. Saya adalah dosen Diploma 3 Laboratorium Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar. Di mana Kimia Dasar ini merupakan mata kuliah wajib program studi D3 Laboratorium Sains yang didapatkan pada semester 1 yang berjumlah 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Dasar yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terminologi kimia dan nomenklatur. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui teori dasar atom dan sistem periodik unsur. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep larutan, pembuatan, dan preparasi larutan dengan konsentrasi tertentu. 4. Mahasiswa mampu memahami tentang senyawa hidrokarbon dan tata nama senyawa kimia serta ikatan kimia. 5. Mahasiswa mampu memahami teori asam basa dan penentuan nilai pH. Yang keenam, mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan alat-alat kimia dasar di laboratorium. Adapun ruang lingkup dari mata kuliah ini adalah tentang konsep-konsep dasar kimia yang harus dipahami oleh calon laboran. Mata kuliah Kimia Dasar disampaikan oleh tim teaching berjumlah 2 orang dosen pengampu dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali. Terdiri dari 14 kali materi dan 2 kali evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Kimia Dasar yaitu yang pertama, kontrak perkuliahan dan ruang lingkup mata kuliah. Kedua, terminologi kimia dan nomenklatur. 3. Konsep dasar atom, molekul, unsur, dan senyawa. 4. Klasifikasi materi berdasarkan keadaannya dan komposisi. 5. Sistem periodik unsur. 6. Tata nama senyawa kimia dan hidrokarbon. 7. Ikatan kimia. 8. Reaksi dasar kimia. 9. Mol dan stoikiometri. 10. Larutan dan sifat koligatif larutan. 11. Membuat atau preparasi larutan dengan konsentrasi tertentu. 12. Konsep larutan, koloid, padatan, gas, dan campuran. 13. Teori asam basa dan penentuan nilai pH larutan. Dan terakhir, peralatan dasar dalam laboratorium kimia. Sistem atau metode pembelajaran, khususnya di Fakultas MIPA Universitas Bengkulu, memberlakukan metode blended learning. Untuk perkuliahan, melalui daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp Group, serta didukung juga oleh platform e-learning.unip.ac.id. Kemudian juga dilakukan secara luring di kelas. Metode pengumpulan tugas dilakukan secara daring menggunakan Google Drive melalui pengisian Google Form pada email dosen. Sedangkan metode pada pelaksanaan praktikum telah dilakukan full secara luring di laboratorium. Dikarenakan Diploma 3 Laboratorium Sains ini lebih memfokuskan pada keahlian atau skill laboratoriumnya. Pelaksanaan praktikum dibantu oleh laboran dan teknisi laboratorium berupa asisten praktikum yang berasal dari mahasiswa atau mahasiswi D3 Lab Science tingkat atas yang telah diseleksi oleh dosen pengampu. Teknik pembelajaran yang saya gunakan ada 3. Yang pertama, delivery. Bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada mahasiswa. Metode delivery yang saya lakukan adalah metode ceramah dan diskusi kelompok. Metode ceramah saya gunakan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran, dan untuk diskusi kelompok, saya memberikan suatu permasalahan atau studi kasus yang berhubungan dengan materi mata kuliah untuk dibahas bersama dengan tujuan agar mahasiswa dapat bertukar pendapat tentang suatu permasalahan sehingga pembelajaran lebih terpusat kepada mahasiswa. Yang kedua, yaitu interaction. Dalam pembelajaran, saya selalu mengutamakan interaksi dengan mahasiswa pada saat menyampaikan materi perkuliahan, yaitu interaksi personal antara dosen dan mahasiswa mengenai materi yang dijelaskan. Untuk materi yang berisi perhitungan, saya memberikan contoh soal lebih banyak sehingga mahasiswa lebih banyak berinteraksi untuk maju ke depan dalam menyelesaikan contoh soal. Selain itu, ada juga interaksi sesama mahasiswa pada saat diskusi kelompok. Selain itu, interaksi dosen dan mahasiswa masih dilakukan sebelum dan setelah perkuliahan melalui WhatsApp Group. 3.
assessment atau penilaian dan evaluasi. Secara umum, penilaian terdiri dari 40% teori dan 60% praktikum. Untuk teori mencakup penilaian keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Untuk kuis, saya gunakan aplikasi Quizizz, di mana aplikasi ini sangat bagus digunakan dalam penilaian dikarenakan selain interaktif, mahasiswa bisa melihat nilai dan peringkat langsung setelah dikerjakan. Sedangkan untuk praktikum mencakup keaktifan, laporan, pretest, posttest, dan responsi. Hasil asesmen disampaikan kepada mahasiswa melalui portal akademik sehingga mahasiswa yang memperoleh nilai kurang baik bisa berkesempatan untuk melakukan remedial. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan RPS, bahan ajar berupa slide presentasi, dan handbook. Sedangkan dalam praktikum, saya juga menyiapkan penuntun praktikum sebagai pedoman pelaksanaan praktikum. Kemudian untuk berbagai strategi, teknologi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan, tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa dan menciptakan lulusan yang berkompeten dalam bidang laboratorium sains, khususnya sebagai laboran yang profesional. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran salah satu pertemuan pada mata kuliah Kimia Dasar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Hari ini kita di kelas A ya. Ada siapa yang tidak hadir, Tommy? Oke, hadir semua. Berarti semuanya masih semangat ya untuk melakukan perkuliahan. Nah, sekarang kita mata kuliahnya adalah kimia dasar. Kimia dasar ini merupakan salah satu pertemuan di kimia dasar, yaitu tentang pembuatan atau separasi larutan dengan konsentrasi tertentu. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang klasifikasi materi itu apa saja. Jadi materi terbagi atas dua. Apa saja? Atau campuran. Nah, kalau substansi murni dia bisa dibagi dua lagi, ada unsur dan juga senyawa. Berarti kalau unsur ini dia bisa berupa logam atau bukan logam atau mineral. Nah, kalau senyawa berarti dia terdiri dari beberapa unsur. Betul sekali. Jadi kalau campuran atau senyawa, maksud ibu ya, senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Kalau kita ingin memisahkan unsur-unsur dari senyawa tersebut, berarti kita harus memisahkan dengan metode kimia. Lalu ada lagi materi yang kedua, yaitu campuran. Nah, campuran ini ada dua juga. Apa saja? Campuran homogen. Betul sekali. Siapa yang ingat apa itu campuran homogen? Ya? Campuran yang sejenis sama. Oke, yang serba sama ya. Oke, ada lagi? Ya, Setia? Campuran yang tidak dapat dipisahkan secara filtrasi. Oke, betul. Larutan itu kita tidak bisa pisahkan secara filtrasi. Ada lagi? Ya, silakan Fatimah. Campuran yang tidak dapat dipisahkan secara kasat mata. Nah, betul sekali. Karena memang terdiri dari satu larut dan pelarut. Jadi kita tidak bisa pisahkan secara kasat mata. Nah, sekarang ada lagi campuran heterogen. Nah, campuran heterogen inilah yang bisa dipisahkan secara kasat mata atau dengan cara filtrasi. Tapi masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan fokus kepada larutan. Bagaimana cara membuat larutan atau preparasi larutan? Kenapa kita harus belajar itu? Karena kalian ini nanti akan menjadi laboran. Apa tugas laboran?
Betul sekali. Mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan termasuk membuat laporan. Jadi pertemuan kali ini materinya sangat penting sekali untuk kita sebagai calon laporan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang laporan. Jadi laporan itu adalah campuran homogen. Apa ciri-cirinya? Tidak ada batasnya. Kita tidak bisa lihat ada batas atau tidak. Kemudian komposisi di seluruh bagian adalah sama. Itu ciri-ciri dari larutan. Nah, kemudian larutan itu terdiri dari apa saja? Ada zat pelarut dan juga zat pelarut. Yang sering kita gunakan sebagai pelarut apa? Air, betul, air. Nah, contoh larutan, kemudian coba sebutkan apa yang sebagai zat pelarut, apa yang sebagai pelarutnya. Oke, Peta? Larutan gula. Ya, larutan gula. Berarti kalau larutan gula itu zat pelarutnya apa? Gula, kemudian air. pelarutnya air, betul sekali ya. Jadi ini masih mudah materinya karena memang kimia dasar itu kita akan membahas kembali, mengulas kembali pelajaran saat SMA atau sederajat ya, A ataupun SMK. Nah, di sini adalah tahapan dalam pembuatan larutan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, ini tahapannya berawal dari sini, lanjut ke sini. Siapa yang bisa mengungkapkan dalam kalimat urutan pembuatan larutan ini? Oke, silakan. Yang pertama, dalam pembuatan larutan itu yang pertama ada kristal zat kimia yang ditimbang, kemudian dilarutkan dengan sedikit larut dalam gelas, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur sesuai volume yang digunakan, dan yang tambahkan larut hingga tanda batas, kemudian larutan mengucapkan. Oke, betul sekali. Ini memang harus hafal ya, tidak boleh. Yang akan kita pelajari di sini selanjutnya adalah menentukan timbangan ini. Berapa banyak yang harus kita larutkan untuk memperoleh konsentrasi tertentu. Jadi untuk memperlarutkan itu yang perlu kita perhatikan adalah volumenya, kemudian konsentrasi yang kita inginkan. Nah, di sini ya ada metode untuk preparasi larutan. Ada beberapa metode. Yang pertama, yang kedua persen. Persen itu dibagi 3 lagi, yaitu persen berat per berat atau berat per volume. Dan yang ketiga, molaritas. 4, molaritas. 5. Nah, siapa yang tahu ini kepanjangan VCR? Larutan NaCl 2% sebanyak 500 ml. Sampai di sini paham? Oke. Nah, yang kedua adalah persen. Nah, di sini persen itu dibagi atas 5. Apa saja? Persen, volume per volume. Oke, volume per volume. Kemudian Berat per berat per berat dan berat per volume. Kalau volume berarti hubungannya dengan volume, mililiter atau liter. Kalau berat hubungannya dengan kilogram atau gram. Nah, itu mudah sekali untuk membedakannya ya. Nah, bagaimana rumus untuk persen volume per volume? Ini P1 adalah volume zat yang akan dilarutkan. Itu diperoleh dari, ini sebenarnya mudah ya. Nanti kita lihat contoh soalnya sampai sini. Oke, P1 nya sama dengan A dikali 100 dikali
P2. Nah, ini berapa persen yang akan kita buat dari volume yang sudah ada? Ya, kita lihat contohnya biar lebih paham. Bagaimana cara membuat 500 ml etanol 15%? Di sini buat volume per volume. Berarti dia mili per mili. Nah, di sini ada mili ya. 500 mili. Nah, caranya ya tinggal kita kali aja. 15% dikali 500. Jadi kita ambil adalah 75 mili. Udah ya? Jadi 75 mili etanol dimasukkan ke dalam lagu ukur 500 mili, baru ditambahkan Aquades. Nah, lagu ukurnya harus disesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya persen berat per berat. Sama, berat zat yang akan dilarutkan adalah W1 sama dengan A per 100 dikali W2. Oke, ini sudah selesai. Nah, contohnya, kalau dia berat per berat berarti gram per gram gitu ya. Nah, buatlah 500 gram, larutkan NaCl 12%. Berarti diketahui 12% dikali 500 gram. Jadi kita ambil 60 gram. 60 gram kristal NaCl, kemudian nanti ditambahkan dengan Aquades sampai tanda batas. Tapi urutannya sesuai yang tadi ya. Jadi dilarutkan sedikit di dalam gelas ininya, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur. Labu ukur berapa? 500 ml. Persen berat per volume. Kalau berat per volume berarti dia hubungannya adalah gram dengan volume. Nah, berarti persen udah ya. Selanjutnya itu molaritas. Pernah dengar molaritas? Pernah. Itu satuan dari konsentrasi larutan. Nah, kalau molaritas itu rumusnya M sama dengan gram per mr. Mr ini adalah berat molekul relatif dikali 1000 per volume. Kalau volumenya dalam mililiter. Kalau dia dalam liter, nggak ada 1000-nya ini. Ya. Oke, kita coba. Nah, ini kalau yang ditanya adalah gramnya atau beratnya. Tinggal kita kali semuanya. Volume dikali mr dikali m konsentrasi. Bm dan mr sama? Ya, sama ya. Berat molekul. Kalau bahasa Indonesianya berat molekul, kalau bahasa Inggrisnya molekul lagi. Oke. Nah, ini contohnya. Bagaimana cara membuat 500 ml larutan NaOH 0,2 M dari NaOH padat? Nah, di sini yang diketahui apa saja? Ini ada volume ya. Nah, kemudian kalau ini apa? M. Oke. Nah, yang ini NaOH 0,2 M. Kemudian apa lagi? Dari sini apa yang bisa kita cari? MR. MR dari NaOH. MR NaOH berarti ArNa ditambah ArO ditambah ArH. Jumlahnya nanti 40. Masih ingat? Oke, jadi tinggal kita kali karena yang kita cari adalah gramnya. Langsung dicari. Ini kalau dia tidak pakai 1000 berarti kita ganti ke liter, ya. Ini kan 500 ml. Ini rumusnya kita pakai yang liter. Jadi ganti dulu volumenya menjadi liter. 500 ml jadi liter 0,5. Tinggal dikali dengan 0,2 molar dan mr-nya 40. Jadi dapatnya 4,6.
Jadi cara membuatnya bagaimana? 4 gram NaOH, kemudian tambahkan proses listriknya untuk sampai semua NaOH pada laut. Oke. Sip. Nah, untuk normalitas ini bedanya hanya di MR dan BE saja ya. Ini adalah berat ekivalen. Kemudian ini contoh dari normalitas. Kemudian kalau ppm dan ppb, nah ini tinggal kita ganti. Kalau ppm itu per 10 pangkat 6. Kalau ppb 10 pangkat 9. Oke. Ini contoh soalnya ya dari ppm dan ppb. Nah, sekarang kita coba bisa mengerjakan tugas ya. Kita latihan dulu. Boleh maju ke depan siapa yang mau? Yang nomor 1. Ini adalah pengenceran. Boleh? Oke, setia. Ibu tulis lagi nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, nomor 2 berat per volume. Nomor 2, siapa yang mau? Oke, Nia, boleh? Oke, nomor 3. Oke, Tito. Boleh? 3 orang. Nanti ditulis jawabannya. Yang lain sudah dikerjakan ya? Sudah ditahu? Oke, silakan. Oke, sekia. Boleh? Silakan dulu. Oke, terima kasih Nia. Tepuk tangan untuk Tito. Sekarang kita koreksi ya. Nah, nomor 1 ini merupakan soal pengenceran. Nah, di sini ada 0,1 M dan 250 mili. Ini yang akan kita buat. Ini yang akan kita buat dari KMNO4 2 molar. Jadi ini P1-nya diambil 250. Ini pasangannya pas ya. Jadi yang dicari adalah P2. Oke. Sip. Ada yang beda? Sama. Oke, pintar semua ya. Ini oke, nomor 1 tutup. Kemudian nomor 2 ini adalah rumus berat per volume. Oke. Tinggal dikali 525 gram. Oke. Nah, ini tambahannya. Ini dijelaskan kalau cara pembuatannya 25 gram kristal NaOH dimasukkan ke dalam batu ukur 500 ml dan ditambahkan aqua sampai 14. Applause untuknya.
sekarang untuk perhitungan ppm. Nah, ini kita mau buat larutan 25 ppm dari logam tembaga murni sebanyak 500 ml. Oke. Jadi kita jadikan dulu ke liter. 0,5 dikali 25 dibagi ini 1 juta terus 10 pangkat 6. Oke, betul sekali gitu. Sepertinya paham semua ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ayu. Nah, jika kita ingin membuat suatu lautan yang bersifat asam pekat, apakah harus dilakukan menggunakan asam? Dan apakah ada perbedaan pembuatan lautan dari asam pekat dengan biologis? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, apakah kalau kita pakai asam pekat harus di lemari asam atau bukan? Ada yang bisa menanggapi? Oh, silakan Indi. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya izin menanggapi pertanyaan dari saudari Ayu. Jika kita menggunakan bahan yang berasal dari asam pekat, selalu lakukan di dalam lemari asam. Karena larutan tersebut memiliki konsentrasi tinggi dan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja dan ventilasi udara pada ruang laboratorium. Untuk perbedaannya mungkin dalam urutannya bukan dari asam pekat bisa ditambahkan air secara langsung. Namun jika dari asam pekat, air terlebih dahulu ditambahkan ke labuk takar, kemudian ditambahkan asam pekat sedikit demi sedikit ke labuk takar. Terima kasih. Oke. Terima kasih tanggapannya, Opi. Jadi tepat sekali ya. Kalau kita menggunakan bahan dari asam pekat, itu pakai lemari asam. Karena bahaya kalau kita tidak pakai lemari asam. Betul tadi kata Opi, untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, harus diperhatikan sebagai laboran ini harus tahu. Kalau kita menggunakan asam pekat itu tidak sama dengan membuat larutan yang seperti tadi. Bukan asam pekatnya duluan yang dimasukkan ke dalam labu ukur, tetapi air. Airnya duluan. Air yang dimasukkan terlebih dahulu, tetapi tetap dikondisikan jangan sampai ke tanda batas ya. Tetap dikondisikan kira-kira asam pekatnya yang akan ditambahkan seberapa banyak. Jadi dikurangi dulu. Kemudian cara menambahkannya itu tambahkan asam pekat sedikit demi sedikit. Baru nanti kalau sudah selesai asam pekatnya baru tambahkan air lagi sampai pada batas. Nah, ini tidak boleh kebalik. Kalau kebalik asam pekatnya dulu baru air meledak. Nah, ini adalah info yang paling penting ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja karena kita tidak tahu. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Ini ada tugas dari Ibu, silakan diakses nanti learningnya. Sudah ada tugas di sana, kemudian dikumpulkan sehari sebelum kita pertemuan minggu depan. Kemudian juga di awal pertemuan minggu depan kita akan melakukan kuis menggunakan aplikasi Quizizz, yaitu materi hari ini. Jadi persiapkan diri ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.